Baik, setelah diseruput wedang tehnya tambah seger aja nih, Kiai Muhtaram. Dan tadi sudah membincang terkait dengan khitoh yang kemudian salah satu paragraf menyatakan tidak boleh terikat dengan politik praktis dalam ini ya. Secara Secara organisatoris NU tidak dengan terkait dengan partai politik manapun. Tapi kemudian tadi dijelaskan bahwa untuk menuju kepada politik kebangsaan atau politik yang lebih tinggi, salah satu instrumennya harus menggunakan partai politik ya. Kenapa? Karena memang unsur negara ini gitu ya, di undang-undang negara ini memang untuk mengetok sebuah undang-undang ya, mewujudkan undang-undang, dan salah satunya adalah menjaga Islam ala ahli sunnah wal jamaah an-nahdhiyah. Maka ya salah satunya harus punya orang-orang yang berada di legislatif maupun eksekutif tadi. Ini menarik. Kemudian bagaimana sejarah selanjutnya pasca hitoh? Karena memang tadi ada salah satu instrumen partai politik tahun pasca reformasi, kalau tidak salah mendirikan partai politik yang saat itu Allahyarham Kiai Abdurrahman Wahid yang mendirikan partai PKB. Ini sejarahnya, runtutannya seperti apa Kiai Muhtaram? Barangkali apa tadi ada kaitannya dengan pasca hitoh dan salah satu instrumennya pakai partai politik sehingga perlu mewujudkan partai politik, atau bagaimana kaitan hubungannya? Baik, jadi setelah Muktamar Situbondo, kemudian perkembangan kepartaian di Indonesia masih tetap 3 kan, perjalanan ini hingga saat Orde Baru itu Nahdlatul Ulama betul-betul terpinggirkan ya. Kemudian ketika ada gelombang reformasi tahun 98, Orde Baru tumbang saat itu, maka giroh politik warga yang kerannya tertutup selama ini muncul semua, hingga kemudian saat itu mendesak supaya PBNU mendirikan partai. Ada yang mengusulkan supaya NU menjadi partai, macam-macam. Tapi dari sekian banyak ini kemudian PBNU kemudian memfasilitasi hingga akhirnya terbentuklah partai yang dinamakan Partai Kebangkitan Bangsa, yang dulu harapannya adalah sebagai saluran politik formalnya warga NU. Nah inilah kemudian, walaupun tadi di piagam kita sudah jelas-jelas secara organisatoris tidak terkait dengan partai politik manapun, tapi saat itu karena permintaan, karena desakan dari warga yang sedemikian kuat, hingga kemudian PBNU memfasilitasi dan berdirilah Partai Kebangkitan Bangsa. Dan secara organisatoris memang tidak ada hubungannya dengan Nahdlatul Ulama, maksudnya dalam tidak ada hubungannya, bukan Banom juga bukan, tetapi di situ pengurus-pengurus NU juga kader-kader NU lah yang kemudian menjadi yang mengisi partai tersebut. Nah, sampai kemudian pasca reformasi dan berkembang sampai saat ini, dan ada juga beberapa kader NU yang berada di partai-partai lain, dan itu boleh-boleh saja karena memang tadi prinsipnya tidak ada ikatan gitu ya. Ya, hanya saja memang bagaimanapun Nahdlatul Ulama butuh saluran politik formal dalam rangka untuk memperjuangkan agenda-agendanya. Ya. Jadi agenda-agenda mewujudkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini. Baik. Jadi semakin gamblang ya bagaimana runtutan dari berdirinya NU, kemudian menjadi partai, sampai kemudian khitoh, sampai kemudian pasca reformasi memfasilitasi, meskipun ada hubungan secara organisatoris struktural, tapi memfasilitasi berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa sebagai saluran politik warga itu. Dan juga memang
Nahdlatul Ulama punya kepentingan untuk menuju politik kebangsaan, menanamkan, membumikan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah di Nusantara tercinta, di negara kesatuan Republik Indonesia. Menarik. Namun kalau kita amati sebagai kader muda, ya, saya sendiri begitu bersama dengan sahabat-sahabat lain menyaksikan betul bagaimana Nahdlatul Ulama sebagai organisasinya para ulama yang khos gitu ya, ulama-ulama yang sangat dinanti fatwa nasihatnya oleh masyarakat ini seringkali dalam momen-momen pilihan-pilihan gitu ya, entah itu sifatnya pilek ya, pilbub, pilpres, pilwalkot, pilan yang lain begitu ya. Nah ini Nahdlatul Ulama selalu menjadi rebutan para calon sehingga berefek kepada kaderisasi yang telah terbangun sedemikian rupa kokohnya, seringkali dengan proses pil-pilan itu menjadi terbelah. Nah, karena kepentingan sesaat lagi-lagi. Nah, ini kita Rom melihat yang demikian itu seperti apa? Ya, sebenarnya NU itu sudah punya pengalaman yang sangat kenyang ya tentang masalah politik ya, sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Hanya memang di situ dinamikanya memang banyak terjadi perpecahan-perpecahan akibat dari singgungan-singgungan politik tadi, termasuk dalam hal per 5 tahunan ya. Setiap 5 tahun ketika ada pilpres, ada pilgub, ada pilkadal ya. Itu selalu warga NU menjadi rebutan para politisi untuk menjadi penopang dari suaranya. Nah, ini memang menjadi bagian yang otokritik ya, menjadi bagian yang memang perlu ada pembenahan di sana sini, pemahaman yang utuh tentang politik NU itu yang seperti apa, supaya setiap 5 tahunan itu tidak rusak kembali ya, nanti dibenahi rusak kembali hanya gara-gara beda pilihan. Maka dengan pemahaman politik yang benar, maka insya Allah nanti akan bisa diminimalisir. Nah, kemudian PCNU dalam hal ini ya, kita konteks Pekalongan ya, dalam hal ini PCNU Kota Pekalongan sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu kita itu banyak diskusi ya tentang bagaimana untuk mengantisipasi jangan sampai warga NU khususnya di Kota Pekalongan ini menjadi korban ya, menjadi objek yang akhirnya selalu menjadi faksi-faksi ya, atau terjadi polarisasi di masyarakat, di warga NU hanya karena beda pilihan yang kemudian tidak selesai pasca pilihan, tapi dendamnya itu nanti nyambung lagi sampai di pilihan berikutnya gitu, terus begitu, sehingga tugas Jam'iyah dalam hal ini struktur NU tidak bisa maksimal, nggak bisa maksimal karena warganya terbelah ya. Kadang beberapa pengurus juga ikut menjadi bagian dari pembelahnya tersebut. Nah, PCNU di 2 tahun belakangan ini ikhtiar ya, kita berusaha bagaimana sih supaya warga NU Kota Pekalongan tidak terpolarisasi kembali karena adanya pilkada. Maka PCNU membentuk tim siasah ya, yang masa periodenya 5 tahun. Tim siasah ini salah satu tugasnya memang untuk mengantisipasi itu ya, mengantisipasi pecahnya ya, ya, mengantisipasi ikhtiar supaya tidak terjadi perpecahan di tingkat akar rumput warga NU. Nah,
tahun 2019 kita membentuk tim siasah dan kita SK-kan saat itu bulan Oktober 2019. Kebetulan ini menjelang pilkada saat itu. Padahal tim siasah ini tujuannya tugasnya banyak ya. Memang salah satunya adalah mempersiapkan kader-kader NU untuk bisa menduduki jabatan-jabatan publik ya, kader-kader yang memiliki kompetensi untuk bisa menduduki jabatan-jabatan publik. Dalam hal ini tentu adalah supaya bisa memperjuangkan agenda-agenda Nahdlatul Ulama. Dan ini kita lakukan saat itu. Kemudian tim ini beranggotakan 9 orang. Dari 9 orang ini terdiri dari pengurus-pengurus harian PCNU. Nah, ini adalah ikhtiar yang dilakukan oleh PCNU untuk meminimalisir ya. Kalau untuk menghilangkan saya kira belum bisa, meminimalisir terjadinya perpecahan di tingkat warga. Itu yang kami lakukan. Kemudian kami juga komunikasi dengan partai saat itu. Kami juga mencoba untuk menjaring aspirasi atau suara-suara dari warga itu maunya apa sih. Nah, tentu untuk tujuan tadi meminimalisir perpecahan. Kemudian yang respon PKB saat itu, dan PKB mau mengadakan penjaringan supaya diharapkan hanya ada satu calon dari kader NU yang nanti bisa maju dalam kontestasi pilkada. Gitu ya. Ya, ini ikhtiar yang dilakukan oleh PCNU supaya warganya tidak pecah. Betul. Kemudian kami melihat proses yang dilakukan oleh partai. Saat itu ada 5 orang yang mendaftar, yang mengembalikan formulir, dan diproses saat itu sampai ke Jawa Tengah. Kemudian ada 3 yang kemudian istilahnya di seleksi itu apa itu namanya? Yang lolos itu ya? Ya, setidaknya yang memenuhi kriteria ya? Dianggap memenuhi. Kemudian dari 3 kader ini kita panggil ya resmi ya dari lembaga tim siasah saat itu yang saat itu ditugasi oleh PCNU. Kita panggil satu-satu, di antaranya adalah Pak Haji Sailani Mahfud, Pak Nusron Hasa, kemudian Pak Haji Abdullah Mahrus. Nah, kita tanya, tapi di lain waktu ya, maksudnya satu-satu kita panggil, benarkah panjenengan akan betul-betul siap maju dalam kontestasi pilkada? Ya. Kemudian apa yang nanti panjenengan lakukan dan usahakan, kemudian nanti kalau jadi apa yang akan dilakukan, itu mereka presentasi kepada kita ya, sampai kemudian kita tanya juga, ini NU kan punya agenda-agenda besar dalam hal ini tadi amanah diniyah, amanah watoniyah dalam konteks Kota Pekalongan. Apa yang nanti panjenengan bisa lakukan di sana? Termasuk bagaimana komitmen ke NU-nya dan sebagainya. Mereka semuanya memberikan jawaban, dan saat itu kita sampaikan, kita janjilah seperti itu. Kalau nanti siapapun yang direkomendasi oleh partai, jangan sampai ada selain dari yang direkomendasi itu maju. Kenapa kita janji begitu? Tadi karena kita ingin hanya ada satu dari kader NU yang maju dalam kontestasi, supaya apa?
polarisasi di masyarakat seperti yang terjadi tahun-tahun lalu tidak terjadi lagi di tahun ini. Itu ikhtiar yang dilakukan oleh PCNU dan mereka mengiyakan seperti itu. Ini yang proses perjalanannya sampai pada kemudian partai dalam hal ini PKB merekomendasi kepada salah satu dari 3 orang, yaitu Haji Mahrus Abdullah ya. Maka tadi karena kita sudah sepakat seperti itu, suka tidak suka, ideal tidak ideal, maka harus kita hormati, harus kita kawal seperti itu. Karena ini yang yang kader yang memang tadi melalui proses supaya maju dalam kontestasi pilkada. Yang kemudian harapan besarnya adalah menjadi satu-satunya ya, sehingga tidak terjadi perpecahan. Karena memang sejarah yang berlalu-lalu, yang telah lalu itu memang selalu ada dalam kontestasi pilkada Pekalongan, ada di mana wakil atau di mana calon-calonnya itu muncul pasti ada warga atau kader NU yang menjadi calonnya. Tapi kemudian di tahun ini juga meskipun sudah berikhtiar maksimal demikian, terjadi lagi Kiai Muhtaram. Nah ini kira-kira sebab apa, atau memang sudah menjadi sebuah jalan gitu ya, jalan ilahi atau seperti apa kok kebetulan Pekalongan meskipun PCNU sudah mengikhtiari agar benar-benar menjadi satu-satunya kader NU yang berkontestasi sehingga warga NU suaranya nggak terpecah. Namun kenyataan di 2020 dengan ikhtiar panjangnya masih pula terjadi. Ini menurut Kiai Muhtaram seperti apa? Karena memang di 3 bulan atau 4 bulan terakhir ini Pekalongan warga Nahdien khususnya baik di media sosial maupun di dunia nyata, obrolan-obrolannya di akar rumput itu luar biasa. Terjadi tadi itu fiksi atau terjadi polarisasi itu kenceng, bukan main. Ini pripun ini? Ya, ini seperti tadi yang Mas Adim sampaikan, setiap kali pil-pilan selalu ada memang orang lain atau dalam hal ini kelompok-kelompok lain atau partai-partai itu selalu memperebutkan suara warga NU. Maka tentulah mereka akan cari semaksimal mungkin sopo sing NU akan diajak. Saat itu juga termasuk saya sih. Cuman tadi bahwa ikhtiar yang dilakukan oleh PCNU sebenarnya sampai di proses itu sudah bagus karena sudah mereka sepakat ya. Hanya kemudian tadi karena dari partai-partai itu ketika kemudian rekomendasi dan saat itu menjadi ada pasangan saat itu antara Bu Balkis dengan Pak Haji Abdullah Mahrus, dalam hal ini berarti PKB berkoalisi dengan Golkar ya. Maka kemudian dari partai lain mencari figur dari NU. Yang ini sebenarnya yang tidak kita harapkan. Kenapa? Karena kita sangat khawatir kalau ini terjadi perpecahan di tingkat akar rumput. Tadi lepas dari ideal tidak ideal bahwa keputusan sudah diketok dan tentu ini sudah mempertimbangkan banyak hal ya. Sudah mempertimbangkan banyak hal bahwa ada kekecewaan, ada ketidakpuasan, tentulah pasti tidak semuanya 100% puas, tetapi bahwa pada akhirnya pada akhirnya ikhtiar yang dilakukan oleh PCNU itu terganggu ya. Terganggu karena ternyata ada kader lain yang maju. Nah, tapi perlu saya tegaskan di sini bahwa PCNU sudah ikhtiar semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin bahwa untuk mengantisipasi itu sampai pada proses pemanggilan, ada komitmen dan lain sebagainya itu sudah dilakukan. Maka dari itu jika kemudian ada yang lain sampai kemudian saat itu bahkan saya juga ada tawaran ya, cuman kenapa sih
tidak diambil. Banyak juga yang menyatakan, loh kenapa tidak diambil? Saya sebagai ketua PCNO maupun di tim siasat saya sebagai sekretaris, tentu saya bertanggung jawab terhadap proses yang kami proses sendiri, yang kami lakukan di dalam. Masa saya sebagai orang yang memproses di dalam tiba-tiba berangkat sendiri, kan wagu kan? Di sini juga saya menghormati proses ini dalam rangka ikhtiar. Nek tiba-tiba saya maju lah, ikhtiar macam apa yang dilakukan? Sangat tidak konsisten begitu ya. Jarene supaya warga tidak pecah. Lah kok gini malah pecah dewe. Macah dewe. Nah, inilah yang harus dipahami oleh warga NU ya. Harus dipahami oleh warga NU. Sehingga jelas Nahdlatul Ulama dalam hal ini PCNU Kota Pekalongan sudah melalui beberapa tahapan hingga sampai pada kader yang berkontestasi itu direkomendasi oleh partai dan sudah mendapatkan pasangan. Ya. Ini harus digarisbawahi bahwa ikhtiar yang dilakukan oleh PCNU sudah sampai di situ. Baik, ini tentunya luar biasa ya. Kalau kemudian PCNU mau menggunakan apa yang ada dalam aturan organisasi sampai kemudian realitas yang terjadi agar berusaha semaksimal mungkin warga Nahdliyin, PCNU, struktural sampai ke ranting itu benar-benar mampu kokoh utuh karena memang kaderisasi yang terbangun begitu berdarah-darah untuk mampu mengaktifkan semua elemen yang berada di bawah PCNU Kota Pekalongan. Namun memang realitas yang terjadi lagi-lagi terulang begitu ya, lagi-lagi terulang. Nah, dengan demikian menurut Ketarom apa sih yang kemudian harus dilakukan oleh warga Nahdliyin khususnya Kota Pekalongan ini melihat berulang lagi hal yang sama dalam pilkada yang lalu juga adanya dua kader NU yang berkontestasi pada 9 Desember mendatang. Baik, jadi begini, kalau kita lihat di lapangan itu kan orang-orang bahkan orang yang nggak pernah tampak di NU pun bilang bahwa ini demi NU, ini demi NU ya. Mestinya kalau dia bilang untuk kepentingan NU, tanyakan dong kepada struktur, tanyakan kepada pengurus, dalam hal ini PCNU Kota Pekalongan. Kenapa sih begini, kenapa sih begitu? Tentu kami punya pertimbangan yang sudah matang ketika kami menjalankan proses itu. Nah, warga NU, jika memang untuk kepentingan NU, maka sudah seharusnya mengikuti struktur apa yang digariskan oleh struktur. Karena pertimbangan tadi kembali lagi, pertimbangan tentu sudah dengan perhitungan yang sangat matang. Adapun jika, nah inilah yang bukan. Jadi begini. Jadi ada orang-orang atau tokoh-tokoh yang kadang memang merasa memiliki kapasitas ya, dan memang itu sudah lama. Kemudian punya persepsi sendiri. Kemudian persepsi ini dianggap sebuah hal yang harus diperjuangkan seperti itu. Maka akhirnya nyempal dan lain sebagainya. Maka ini sebenarnya kalau dalam organisasi itu tanggung jawab pribadi ya, bukan sebagai tanggung jawab organisasi. Kalau disebut dia memperjuangkan NU ya tentu perlu bukti. Nah, tentu perlu bukti. Tetapi sekali lagi PCNU dalam hal ini ikhtiar sudah dilakukan, tentu sudah dengan perhitungan yang sangat matang dan dengan langkah-langkah yang sudah strategis tentu ya, tentu demi Nahdlatul Ulama, bukan demi pribadi-pribadi pengurusnya, bukan ya, tapi untuk kebesaran Nahdlatul Ulama. Kemudian
apa tadi pertanyaan yang tadi bagaimana menyikapinya, saya kira secara sebagai ketua PJNU saya tetap menyampaikan jika mengikuti proses tadi maka tentu warga NU harus paham dan mengikuti apa yang sudah diikhtiarkan oleh PJNU melalui proses yang berjalan. Adapun ada yang lain kemudian punya alasan lain ya silahkan. Tapi kalau mengatasnamakan NU, saya ingin tanya NU yang macam apa lagi gitu, yang macam apa lagi seperti itu. Oke, saya kira ini sudah clear ya, clear luar biasa. Jadi runtutan dari awal sampai kemudian kontestasi pilkada di lokalitas PJNU Kota Pekalongan terjawab secara gamblang. Kita nanti akan ngobrol di akhir tentang bagaimana closing statement tema 1 jam bersama PJNU atau 1 jam bersama Ketua PJNU Kota Pekalongan, politik praktis dalam pandangan PJNU Kota Pekalongan. Tapi nikmatnya kita seruput dulu wedangnya, Ki Muhtaram. Monggo.